Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Bisalamati tina wa dunyana wa ukhrana wa binnati du'a wa qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Arif Rahmatullah dalam pembahasan hadis. Sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan atau video yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan hadis dari segi kuantitas. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku sekalian, di tengah pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia termasuk di Indonesia, supaya untuk tetap menjaga kesehatan, kebersihan, itu bentuk ikhtiar, bentuk usaha dari kita sebagai manusia yang memang hanya mampu berikhtiar. Sedangkan untuk hasilnya, untuk takdirnya itu adalah urusannya Allah. Meskipun kita di rumah, hal ini tidak menutup jalan bagi kita untuk terus selalu belajar, termasuk menuntut ilmu yang seharusnya dilakukan di sekolah, tetap kita jalankan di rumah atau dari tempat kita masing-masing, yaitu dengan cara pembelajaran online. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu hadis dari segi kualitas. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa kualitas hadis ini yang kita lihat adalah hadis ahad. Kenapa kok hadis ahad? Karena kalau hadis mutawatir itu sudah pasti diterima dan bukan lagi dan tidak perlu lagi untuk kita bahas karena itu sudah jelas diterima. Selanjutnya hadis dari segi kualitas itu ada 3. Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Pengertian dari ketiganya itu akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih itu secara bahasa bisa diartikan sebagai yang selamat atau yang benar atau yang sah. Kalau hadis yang sahih bagaimana? Hadis sahih berarti hadis yang selamat, artinya dia sudah memenuhi kriteria, memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh ulama-ulama hadis. Apa saja syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya sebagai berikut, ada 5. 1. Syarat hadis sahih adalah sanadnya harus bersambung. Sanadnya bersambung. Sanad itu sudah saya jelaskan kemarin adalah jalan yang mengantarkan matan hadis atau isi hadis itu sampai kepada Rasulullah. Di dalam sanad itu ada susunan, ada orang-orang yang berkesinambungan sampai kepada Rasulullah. Yang dimaksud sanadnya bersambung adalah antara satu orang dengan orang yang lain, perawi satu dengan perawi yang lain, mulai dari perawi terakhir sampai perawi pertama, yaitu orang yang menerima langsung dari Rasulullah, itu bersambung, artinya satu dengan yang lainnya saling bertemu. Itu namanya sanadnya bersambung. Syarat yang kedua adalah perawinya adil. Adil itu ada 2 kriteria. Yang pertama adalah istiqomatuddin, dalam artian dia senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangannya Allah. Yang ketiga, dhobit. Syarat hadis sahih yang ketiga adalah dhobit, artinya perawi yang menyampaikan hadis sahih tersebut harus memiliki ingatan yang kuat. Ingatannya harus kuat. Kedhobitan seorang perawi ini bisa dinilai dari, kalau saya umpamakan, ketika seorang perawi itu tidur, kemudian dibangunkan, ayo hadisnya ini apa? Ketika dia tidur dibangunkan, seketika langsung bisa menjawab. Saya kasih contoh, ada seorang perawi yang tertidur, dibangunkan, hadis tentang menuntut ilmu apa? Begitu bangun langsung, itu belum
utlubul ilma min ahli dan seterusnya. Nah, ketika dia langsung menjawab secara spontan, maka dia berarti memiliki ingatan yang kuat. Tapi kalau masih ada jeda setelah diberi pertanyaan, dibangun hadisnya menuntut ilmu apa? Sebentar. Oh ini. Nah, kalau sudah ada jeda seperti itu, dia sudah termasuk orang yang tidak dobit atau kurang kedobitannya. Maksud saya macam-macam dobit itu ada dua. Dobit soderi dan dobit kitabah. Dobit soderi, kalau kita lihat arti dari soderi, sodorun itu adalah dada. Berarti ingatan dia itu terjaga di dalam dadanya, di dalam ingatannya, sampai dia meriwayatkan hadis tersebut kepada sanad selanjutnya, perawi selanjutnya. Yang kedua adalah dobit kitabah, artinya dia menjaga ingatannya itu melalui tulisan. Kitabah artinya tulisan. Jadi dia menulis hadis tersebut, kemudian disimpan, disampaikan kepada perawi selanjutnya. Itu namanya dobit kitabah. Syarat hadis sahih yang selanjutnya, yang nomor 4, selamat dari syadz. Syadz itu adalah kejanggalan. Artinya dia tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Ada sebuah hadis mengatakan menuntut ilmu itu adalah wajib. Kemudian kok ada hadis lain yang menyebutkan menuntut ilmu itu enggak wajib, menuntut ilmu itu boleh-boleh saja. Atau bahkan ada hadis yang melarang menuntut ilmu misalkan. Nah, kedudukan hadis yang memerintahkan atau yang mewajibkan menuntut ilmu itu adalah hadis mutawatir. Nah, kemudian ada hadis lain yang bertentangan, maka dia termasuk memiliki syadz atau kejanggalan. Karena hadis mutawatir adalah hadis yang paling tinggi derajatnya. Gitu nggih. Yang nomor 5, syaratnya adalah tidak memiliki cacat. Nah, baik dari segi lafadz hadisnya atau dari segi sanadnya. Cacatnya ini bagaimana? Sebagai contoh, ada sebuah hadis sekilas itu seperti hadis yang marfu, artinya sanadnya itu sudah sampai kepada Rasulullah. Itu namanya hadis marfu secara sekilas. Ternyata setelah diteliti lebih mendalam, hadis tersebut adalah hadis mauquf. Sanadnya hanya sampai kepada sahabat, namanya hadis mauquf. Nah, hal ini termasuk cacat. Dari kelima syarat tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, apabila sebuah hadis itu sudah memenuhi 5 syarat itu, maka bisa dikatakan hadis tersebut adalah hadis sahih. Nah, kemudian macam hadis yang kedua sebagai kualitas hadis adalah hadis hasan. Secara bahasa, hasan itu artinya indah, bagus. Kriteria hadis hasan itu bagaimana? Sebagian ulama mengatakan hadis sahih dan hadis hasan itu sama, tapi memiliki sedikit perbedaan. Dari kelima syarat tadi, sanadnya bersambung, kemudian adil, dzabit, selamat dari syadz, dan tidak ada cacat atau ilat. Nah, hadis hasan memiliki kekurangan dalam hal kedzabitan perawinya. Ingatan dari perawinya tidak terlalu kuat, ada kekurangan, maka hadis tersebut digolongkan dalam hadis hasan. Macam hadis yang ketiga adalah hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih yang 5 tadi. Hilang salah satu atau hilang beberapa syarat dari hadis sahih, maka dia termasuk dalam hadis dhaif. Dapat dibedakan ya, kalau hadis hasan itu adalah sama tapi kedobitannya tidak sempurna, maka dia termasuk hadis hasan. Tapi kalau dari 5 syarat tadi ini hilang satu, misalkan sanadnya tidak bersambung, atau perawinya tidak adil, atau terdapat syadz atau cacat, nah, maka itu termasuk dalam hadis dhaif. Selanjutnya, kehujahan dari ketiga hadis berdasarkan kualitas tadi, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif tadi,
itu berbeda-beda. Artinya kehujahan itu adalah dia dijadikan landasan hukum setelah Al-Quran. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih ini boleh dijadikan landasan hukum setelah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan ini juga boleh digunakan sebagai landasan hukum setelah Al-Quran. Namun kedudukannya setelah hadis sahih, berada di bawah hadis sahih. Jadi apabila permasalahan itu dicari hadis yang sahih tidak ditemukan, maka bisa dicari dalam hadis-hadis yang hasan. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif ini ulama berbeda pendapat. Ulama mengatakan boleh dengan syarat, tidak boleh juga dengan syarat. Ulama mengatakan boleh digunakan sebagai hujah Islam dengan syarat apabila kedhaifannya tidak terlalu parah. Hadis dhaif tidak boleh digunakan sebagai hujah apabila hadis tersebut bertentangan dengan nas Al-Quran atau hadis-hadis sahih yang lain. Saya kira itu penjelasan dari hadis berdasarkan kualitas. Semoga penjelasan saya yang singkat ini bisa memberi kefahaman dan kalian semua yang mendengarkan diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kalian dijadikan ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.